Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya, kita hari ini di video ini akan membahas mengenai invers dari fungsi trigonometri. Kenapa? Nah, fungsi trigonometri merupakan salah satu contoh fungsi transenden yang sudah paling cepat atau paling duluan seperti kalian gitu ya. Nah, dari fungsi trigonometri itu udah pernah kalian terima mungkin di SMP atau SMA itu yang lebih dulu dari eksponensial atau logaritma. Nah, kalau kalian mengingat kembali grafik fungsi dan cos, rata mungkin sudah hafal di luar kepala ya. Ya, sin sama cos satu bukit satu lembar, kalau cosnya agak digeser gitu ya. Nah, bentuk tersebut kalau kalian tinjau kan dia berulang, bentuknya sama lagi juga kan. Sehingga itu juga disebut dengan fungsi periodik ya, fungsi yang bentuknya berulang. Jika domain dari fungsi sin, cos, dan tan tersebut itu semua nilai X yang mana sin, cos, dan tan ada nilainya atau terdefinisi, maka fungsi sin, cos, dan tan itu tidak akan memiliki inverse karena dia bukan fungsi bijektif. Sebagai contoh, misalkan saya punya fungsi inverse itu apa sih? Kalau punya sin X sama dengan Y, maka X sama dengan sin inverse Y gitu kan, kalau fungsi sinnya punya inverse. Artinya apa? Misalkan saya punya sin X sama dengan 1. Berarti berapa sih X yang mungkin supaya nilai Y-nya sama dengan 1? Ada siapa saja? Ya, ada pi per 2. Ada 5 pi per 2. Ada 9 pi per 2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kan ada banyak sekali nilai X yang mungkin memenuhi sehingga eh, nilai sin X-nya adalah 1. Jadi kan dia tidak bijektif, tidak berpasangan tepat satu. Sehingga kita harus membatasi domain dari fungsi sin-nya untuk mendefinisikan fungsi sin inverse. Nah, untuk pembatasan domainnya kita harus meninjau bahwa semua nilai fungsi sin itu terpenuhi, ada masuk di dalam interval yang kita tinjau. Jadi kan kalau gambar fungsi sin itu yang ini ya, yang ini. Satu bukit, satu lembah. Nilai fungsi sin itu antara min 1 sampai 1. Jadi kita bisa membatasi di sini ya, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, ini kan sudah ada nilai fungsi sesungguhnya 1 sampai min 1. Nah, ini min 1 sampai 1, yang ini 1 sampai min 1. Jadi kan sudah berbagi-bagi, dia akan berulang gitu. Mau meskipun bentuk yang daerah 2 tidak sama dengan bentuk 1 dan 3, tapi daerah 2 ini juga menghimpun semua nilai fungsi sin, yaitu min 1 sampai 1. Melihat menghimpun daerah fungsi sin itu dari mana? Dari nilai y-nya ini ya. Karena nilai sin-nya itu kan terkait dengan fungsi apa terkait dengan nilai y juga. Nah, kemudian berarti kita punya ada 3 interval ini. Kapan kita memilih interval 1, 2, dan 3? Ini suka-suka kita sebenarnya. Yang jelas syaratnya adalah nilai fungsi sin itu harus semua terpenuhi, alias min 1 sampai 1 harus ada di dalam interval tersebut. Kalau saya membatasi sini, ini tidak memenuhi karena ada nilai sin yang negatif tidak ada pada interval A ini. Jadi dia cuma positif aja dan nilainya malah antara sisi kanan dan kiri sama berulang. Nah, jadi tidak tepat untuk memilih intervalnya A itu. Ya, kita intervalnya antara 1, 2, dan 3. Kalau saya memilih yang nomor 1, berarti kita akan bekerja pada nilai negatif. Ya, memilih nomor 3, kita akan bekerja pada nilai positif. Tapi nilai positif dan negatifnya lebih besar daripada kita saat bekerja di nomor 2. Kalau nomor 1 kita bekerja di min 3 pi per 2 sampai min pi per 2. Kalau di nomor 3, pi per 2 sampai 3 pi per 2. Sehingga secara alamiah subjektivitas manusia memilih yang lebih mudah, maka kita pilih interval yang kedua. Sehingga kalau misalkan saya punya sin X sama dengan Y,
maka si Y sama dengan sin inverse si X sama dengan sin inverse Y, maka kita punya nilai Y-nya itu berada di antara min Pi per 2 sampai Pi per 2. Nilai X ya maksud saya. Karena nilai fungsi inverse-nya itu kan yang ini. Jadi sin inverse Y atau si X-nya, nilai fungsi inverse dari sin itu berada di antara min Pi per 2 sampai Pi per 2. Begitu pula dengan cos, nilai cos antara min 1 sampai 1, sehingga kita punya intervalnya ini 1, 2, 3. Seperti tadi, supaya mempermudah kita memilih nomor 2. Karena ini akan bekerja dengan negatif, yang ini dengan positif. Yang nomor 1 bekerja dengan negatif, nomor 2 bekerja dengan positif, tapi nilai positifnya lebih kecil daripada nomor 3, sehingga kita pilih nomor 2. Sehingga kalau saya punya cos X sama dengan Y, maka artinya X adalah cos inverse Y dengan syarat X-nya berada di antara 0 sampai P. Pendefinisian. Nah, ada beberapa buku yang menuliskan fungsi inverse itu dengan arcus. Sin inverse Y sama aja dengan arcus sin Y. Ini hanya untuk membedakan atau supaya kalian tidak rancu dengan ini tuh bukan sin pangkat min 1 ya, tapi inverse dari sin. Beda ya, sin pangkat min 1 sama inverse dari sin. Katakanlah saya punya nilainya sama-sama 0 gitu ya. Oh jangan 0. Sama-sama 0 lah, nggak apa-apa. Jadi sin inverse 0 itu kan sama aja dengan siapa yang nilainya 0, yaitu 0 sendiri gitu kan. Maksudnya sin berapa supaya nilainya itu 0, yaitu 0 sendiri gitu kan. Tapi kalau dia sin itu adalah pangkat, berarti kan sama dengan 1 per sin 0 gini kan. Padahal 1 per 0 kan tidak terdefinisi gitu ya. Jadi biasanya beberapa buku tidak menuliskan pangkat min 1, tapi arcus sin supaya tidak tertipu dengan itu sebagai pangkat. Bukan. Seharusnya kan inverse aja. Nah, contoh misalkan saya ingin menghitung sin inverse akar 3 Pi per 2. Berarti X berapa supaya gitu ya. Ini kan ya yang ini ya. X berapa supaya sin X itu hasilnya adalah akar 3 Pi per 2 gitu kan. Karena Y-nya adalah 3 Pi per 2. Berapa? Pi per. Kalau akar 2 per 2 coba berapa ya? Jadi Pi per 4. Karena kan jadi berapa nilai X sehingga hasilnya akan 2 Pi. Kalau akar 3 Pi per 2 berarti berapa? Ya. Nah, kalau cos inverse 0,6 berarti hasilnya adalah 0,6 karena inverse-nya ketemu dia sendiri identitas. Tapi hati-hati dengan kalau dibalik yang inverse-nya yang di luar. Hasilnya bukan sama dengan bukan sama dengan 3 Pi per 2. Tidak, karena kalau inverse yang di luar kita lihat dia
direstriksi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Jika pi per 2 tidak ada di dalam sini. Jadi kita harus mencari pasangan yang lain. Nah, kita lihat bahwa sin inverse dari sin 3 pi per 2 itu sama dengan sin inverse dari min 1. Apa nilai sin min 1 saat kalau selangnya antara min pi per 2 sampai per 2? Yaitu saat min pi per 2. Atau mungkin dengan bahasa gampang yang lain, karena fungsi sin atau cos itu berperiodik sebanyak 2pi atau periodenya 2pi, maka boleh kalau misalkan kita punya ini kan seharusnya kembali ke dia lagi. Tapi kita kurangi dengan 2pi atau bisa aja ditambah dengan 2pi sehingga ada di dalam interval ini. Ya. Selanjutnya fungsi tan, kita punya grafiknya seperti ini. Nah, grafik fungsi tan ini kan sama ya antara interval 1, 2, dan 3. Berarti supaya menghimpun semua cukup kita pilih salah satu saja. Sebagai contoh saya pilih yang nomor 2 karena nilainya lebih kecil gitu ya. Berarti si tan akan terdefinisi di antara min pi per 2 sampai pi per 2 dengan catatan min pi per 2 dan pi per 2-nya nggak ikut. Sementara sekan kita punya grafik fungsinya seperti ini. Kalau saya pilih ini sebagai interval 1, 2, dan 3, maka interval tersebut tidak cukup menghimpun semua nilai dari sekan. Dari mana saya bisa bilang tidak bisa menghimpun semua nilai dari sekan? Di interval 1, nilai sekannya adalah yang negatif ini. Di interval 2 hanya yang positif. Di interval 3 hanya yang negatif juga. Jadi supaya menghimpun, apakah saya butuh 2 dan 3? Tidak perlu sebanyak itu. Ya, karena sisi kiri dan kanan ini sama. Maka saya boleh pilih salah satu, misalnya saya pilih yang ini. Sama halnya dengan di interval 3 juga, sama nilainya. Kan nilainya sama ya, bentuknya dia kan sama simetris. Maka saya intervalnya adalah yang ini. 0 sampai pi dengan pi per 2-nya kayak itu. Nah, diperoleh definisinya seperti ini ya. Berarti tan inverse dari min angka 3 berapa? Berarti ya sama aja dengan mencari siapa yang supaya hasil tannya adalah min akar 3. Di dalam interval itu berarti adalah min pi per 3. Kalau sekan inverse ya kembali ke dia lagi. Dan seterusnya. Tapi kalau misalkan saya punya tan inverse tan 5,236, nah ini juga hasilnya adalah min 1,0471853. Dari mana? Dari dilihat bahwa tan inverse itu harus ada berada di antara ini. Ya karena tan itu berulang bukan di sini. Caranya sama seperti tadi. Boleh sama dengan ini, tapi harus dilihat ini kan nggak ada di dalam sini. 5,236 kan nggak ada di dalam sini. Berarti kita harus mencarinya dengan ditambah 2pi atau dikurang dengan 2pi tadi. Oke, kemudian lanjutannya setelah mengenal fungsi inverse-nya, kita bisa ada hubungan antara kalau misalkan saya punya sekan X itu kan sama aja dengan sepercos X, sehingga sekan inverse Y itu sama dengan cos inverse super Y. Atau inverse sekan Y sama dengan inverse cos dari super Y. Nah, teoremanya itu berbunyi bahwa kalau tadi kan sin dengan sin inverse bisa kembali ke dia lagi. Tapi hubungannya kalau saling diajak sin dengan cos inverse gimana? Jadi ada 4 template ini, yaitu sin dengan cos inverse, kemudian dibalik cos dengan sin inverse, secant dengan tan inverse, dan tan dengan secant inverse. Namun untuk tan dengan secant inverse tadi karena
fungsi sekan itu kan apa ya, terpisah gitu kan, ada dari 0 sampai pi, tapi pi keduanya nggak ikut, maka kita memisahkan di sini x-nya kalau kurang dari atau lebih dari bagaimana gitu ya. Jadi nilai tan dari sekan inverse harus tergantung nilai x-nya dulu. Nah, contoh pembuktian salah satu teoremanya aja, misalkan yang nomor 1, kita akan membuktikan ini. Ingat bahwa kita punya sifat sin kuadrat pi, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga sin theta itu kan sama dengan plus minus akar 1 min cos kuadrat theta, ya kan? Ini kan pindah ke sini dulu. Jadi 1 min. Terusnya kan kuadrat, supaya nggak kuadrat jadi akar gitu kan. Kita perlu ditulis dulu. Sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Sehingga sin theta sama dengan plus minus akar 1 min cos theta. Ya. Nah, karena tetanya kita tadi untuk sin, tadi ya yang di awal, untuk inverse sin kita kan mendefinisikan tetanya adalah dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, namun kita lanjutkan saja di sini supaya sesuai dengan teorema A, maka yang kita ganti adalah yang ini kan, tetanya kita ganti dengan cos inverse X. Berarti tetanya kita ganti dengan cos inverse X. Jadi kita punya sin cos inverse X itu sama dengan plus minus akar 1 min cos kuadrat cos inverse X gitu kan. Tapi ingat theta yang adalah sama dengan cos inverse X, nilai cos inverse X tadi kita berada di antara 0 sampai pi. Nah, 0 sampai pi ini kan nilainya positif ya. Maka yang kita ambil adalah, maksudnya positif itu untuk nilai sin-nya ya. Nah, ini kan tetanya, nilai sin dari cos inverse X. Padahal cos inverse X itu nilainya ada di antara 0 sampai pi. Berarti sin antara 0 sampai pi itu kan nilainya positif. Maka ini kita pilihnya yang positif aja. Kami ya. Oke. Oke, tadi kita punya ini sama dengan akar 1 min cos dari cos inverse X dikali dengan cos inverse X, gitu kan? Kenapa seperti itu? Ya kan ini cos kuadrat cos inverse X. Kalau kalian punya cos kuadrat X, berarti kan sama aja dengan cos X kali cos X, gitu kan? Kalau kalian punya cos kuadrat theta, berarti ya cos theta kali cos theta kan? Nah ini kan cos kuadrat dari cos inverse X, berarti ya sama aja dengan cos dari cos inverse X dikali cos dari cos inverse X. Yang mana menurut aturan tadi karena dia saling inverse, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Sehingga sama dengan akar 1 min X kuadrat. Terbukti yang dari masalah. Teorema 2, 3, dan 4 silakan bisa dibuktikan dengan cara yang hampir sama. Tadi definisinya. Kemudian karena saya tadi punya, oke, untuk turunan sin, cos, dan tan tentu sudah sangat hafal ya kita kalian. Turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, turunan tan secant kuadrat, dan seterusnya. Kemudian kalau turunan inverse-nya, kita akan bekerja di nilai x ya, tidak ke trigonometri lagi. Sebagai contoh, misalkan saya ingin membuktikan bahwa turunan dari inverse x adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Maka kita bekerjanya dimulai dari definisinya, yaitu kalau saya punya sin inverse x, itu saya misalkan dengan y, maka saya akan punya x sama dengan sin y. Nah, yang mau dituju kan berarti adalah
dy per dx gitu kan ya, atau dxy gitu kan, turunan dari sin inverse x. Karena saya punya y sama dengan sin inverse x, sehingga menurut definisi x sama dengan sin y, kalau saya turunkan dengan terhadap x, maka ini hasilnya 1. Yang ini turunan sin y adalah cos y. Tapi ingat, ini y nggak bisa diturunkan, berarti sama sekali dengan dy per dx. Yang mana ini sama dengan dy per dx adalah sama dengan 1 per cos y. Gitu kan? Nah, kembalikan dengan yang tadi, kita punya y-nya itu adalah sin inverse, berarti cos dari sin inverse x. Nah, tadi cos dari sin inverse x berdasarkan teorema yang A, kita punya adalah sama dengan 1 min x kuadrat. Ya. Maka saya punya turunan dari fungsi sin inverse adalah 1 per 1 min x kuadrat. Ingat, karena ini di dalam akar dan sebagai penyebut, berarti kan kita ada syarat 1 min x kuadrat itu harus lebih dari 0, karena di dalam akar ya. Dan dia nggak boleh sama dengan 0 karena penyebut. Berarti saya punya 1 lebih dari x kuadrat, sehingga x-nya berada di antara min 1 sampai 1. Dan seterusnya bisa kalian buktikan. Nah, sehingga turunan dari sin inverse 3x min 1 berarti 1 per, kan turunan tadi saya tuliskan kembali ya, turunan dari sin inverse x itu sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat gitu kan. Kalau ininya diganti, berarti ya misalkan dx dari sin inverse u gitu, jadi sama dengan 1 per akar 1 min u kuadrat dx u. Nah, rantainya tetap berarti. Berarti kalau 3x min 1, 1 per akar 1 min 3x min 1 dikuadrat turunan dari 3x min 1, yaitu 3. Ini sama dengan 3 per akar 1 min 9x kuadrat min 6x plus 1. Ini kan. Berarti ini sama dengan 3 per akar 6x min 9x. Ya. Nah, berdasarkan sifat antiturunan atau integral tak tentu, maka kita punya tadi kan turunan dari sin inverse x adalah 1 per akar 1 min x kuadrat itu. Sehingga integral dari 1 per akar 1 min x kuadrat dx itu sama dengan sin inverse x. Ya, sifat integral tak tentu atau antiturunan. Jadi kita punya 3 sifat ini. Penggunaannya gimana, Bu? Contoh secara ini kan secara apa ya? Secara bentuknya. Jadi kalau misalkan secara umum ya saya akan punya integral 1 per akar 1 min u kuadrat du kan sama dengan sin inverse u plus c ya. U-nya boleh diganti 2x, 3x gitu ya. Sebagai contoh misalkan integral dari 1 per 1 plus 4x kuadrat. Berarti ini sama dengan apa? Bukan sama dengan 4x. U-nya adalah kita pilih 2x. Karena yang di sini itu adalah u kuadrat ya. Ini kan x kuadrat. Ya, u kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Turunan dari du apa? Du per dx-nya adalah 2. Berarti dx sama dengan du per 2. Sehingga ini menjadi integral 1 per 1 plus u kuadrat dengan du per 2. Yang mana ini sama dengan setengah integral 1 per
1 plus U kuadrat D setengah dari inverse tan U plus C. Punya siapa? Nah, jadi hati-hati ya. Yang di sini yang sebagai U itu adalah yang dikuadratin. Jadi kalau 4x kuadrat ini bukan I-nya. Melainkan ini adalah 2x. Misalnya. Nah, secara umum, kalau tadi kan 1 sama X itu ya, secara umum kalau A sama X kita punya ada 1/A. Nah, ini bisa sebenarnya kalian buktikan sendiri ya, kenapa bisa seperti itu. Contohnya menghitung ini. Berarti kita punya ini sama dengan pakai integral tadi. Berarti A-nya adalah 2. Berarti ini sama aja dengan sin inverse X per 2. Karena ini A kuadrat ya. Yang ini tadi ya. Kan A kuadrat min X kuadrat. Yang dipilih di sini adalah A-nya. Yang positif ya, ingat A-nya harus positif. Terus ini, nah terus dimasukkan batasnya. Kan kita tidak menggunakan permisalannya, jadi ini 1 ini 0. Jadi sin inverse dari setengah dikurangi sin inverse dari 0. Yaitu sama dengan pi per 6 min 0. Ya, itu salah satu penggunaan contohnya. Nah, kalau seperti ini, berarti kita harus mengeluarkan 3-nya dulu. Kemudian ini adalah integral 1 per akar 5 min 9 X kuadrat dx. Nah, kita bisa pakai rumus perumpamaan yang tadi dengan syarat kita harus memisahkan U-nya adalah 3X. Karena di sini 9X kuadrat kan. Perumpamaan tadi saya tuliskan lagi aja ya, biar tidak bolak-balik. 1 per akar A kuadrat min X kuadrat dx itu sama dengan inverse dari sin X per A plus C. Jadi kalau U-nya seperti ini, saya punya jadi 3 integral 1 per, du per dx-nya adalah, du per dx-nya berapa? 3. Berarti dx sama dengan du per 3. Berarti ini jadi 1 per akar 5 min U kuadrat du per 3. Benar ya? Nah, ini 3 per 3 integral 1 per 5 min U kuadrat du. Ini jadi integral 1 per akar 5 min U kuadrat du. Nah, gunakan rumus umum ini kita punya jadi sin inverse dari U per, ingat A-nya di sini adalah A kuadrat. A-nya harus lebih dari 0. Maka di sini kan 5. Berarti berapa yang dikuadratin hasilnya 5, yaitu akar 5. Di elemen R. U-nya kita kembalikan, yaitu 3X per akar. Ini hasilnya gitu ya, teman-teman. Saya. Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Nah, kalau yang contoh nomor 3 ini, berarti kita harus memisahkannya adalah, yang ini dulu kita lihat. Ini kan kuadrat ya, berarti U kuadrat adalah 9E pangkat 2X. Jadi U-nya adalah 3E pangkat X. Ya, ini kan E pangkat 2X. Sama aja dengan kayak 9X kuadrat gitu. Ini kan jadi hasil kuadrat ininya berarti 3X gitu kan. Ya, pangkatnya. Oke, kita misalkan ini du per dx-nya adalah turunan dari E pangkat X apa? E pangkat X itu sendiri lagi. Berarti saya akan punya du per 3 sama dengan E pangkat X
per pangkat X dx ini kan. Sehingga ini hasilnya adalah sama dengan integral pangkat X dx ini diganti dengan ini ya, du per 3. Yang ini jadi 1/4 plus U kuadrat. Ini jadi 1/3 integral 1/4 plus U kuadrat DU. Nah, ini 1/4 U kuadrat kita gunakan yang rumus perumuman terkait inverse dari tan. Yaitu sama dengan 1/3 dikali, ini A-nya, A kuadratnya 4, berarti A-nya adalah 2. Kita pilih yang positif ya, syarat untuk sembilan positif ya. Berarti 1/A setengah tan inverse dari U per 2 plus C elemen R. U per 2 ya. Jadi 1/6 tan inverse U-nya adalah 3 pangkat X. Nah, ini hasil. Oke, sampai di sini untuk fungsi inverse dan fungsi inverse dan apa? Turunannya dan integralnya. Kemudian untuk kemarin kan sempat saya memberikan soal kuis yang ini ya, untuk mencari panjang busur itu ya, integral dari yang berbentuk kuadrat. Nah, ini salah satu contoh penggunaannya. Dia akan kembali ke fungsi trigonometri. Sekian, kita akan melanjutkan ke video yang kedua, yang ketiga, yaitu terkait dengan fungsi hiperbolik.